Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi peluang pada mata pelajaran matematika kelas 8. Sebelum kita memasuki rumus-rumus peluang, pengertian peluang itu bisa dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Di dalam peluang, kita bisa menyebutkan frekuensi relatif, di mana frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang kita amati. Misalnya dari percobaan melempar mata uang logam. Kita tahu mata uang logam itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama sisi gambar dan yang kedua adalah sisi angka. Maka dari percobaan melemparkan mata uang logam tadi, frekuensi relatifnya bisa kita rumuskan, yaitu frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Contohnya itu, pada percobaan mengetos atau melempar undi sebuah mata uang logam, kita bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Di sini peluang muncul angkanya sama dengan 1/2, di mana 1 adalah banyak permukaan angka pada mata uang, dan 2 adalah adanya dua kemungkinan, yaitu muncul angka atau gambar. Berikutnya yaitu ruang sampel, yang mana ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Kita ulang lagi pelajaran di kelas 7 tentang himpunan semesta. Nah, contohnya itu seperti ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mengapa demikian? Karena kita tahu mata dadu ini memiliki 6 angka dari 1 sampai 6. Maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam. Nah, tadi kan kita tahu uang logam itu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka S itu anggotanya ada A dan G. Selanjutnya yaitu menentukan ruang sampel. Nah, ruang sampel hasil dari melempar dua mata uang dapat ditentukan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, kita bisa perhatikan jika kita melempar 2 kali mata uang, itu terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan 2 kali munculnya angka, lalu kejadian pertama muncul angka, dan kejadian kedua muncul gambar, atau kejadian yang pertama muncul gambar, lalu kejadian kedua muncul angka, atau yang terakhir kedua kejadian itu memunculkan gambar. Kejadian A2 ini tidak memuat gambar. Nah, makanya itu hasil percobaannya itu muncul 2 angka.
Berikutnya adalah titik sampel, di mana titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya seperti tadi, ruang sampel S itu terdiri dari 2 angka, 1 angka dan 1 gambar, 1 gambar dan 1 angka, dan 2 gambar. Maka titik sampelnya itu ada AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya yaitu peluang kejadian A atau PA. Peluang kejadian dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Nah, kita tadi tahu kalau dadu itu mempunyai 6 mata dadu yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka nilai NS-nya adalah 6. Nah, kita sudah belajar di kelas 7 apa itu NS, yaitu banyak anggota suatu himpunan. Jika himpunan A atau kejadian A itu memunculkan angka 2, 3, dan 5, maka NA atau anggota di kejadian A adalah 3. Kita bisa rumuskan seperti rumus di bawah ini, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyak anggota A, lalu NS adalah banyak anggota ruang sampel. Berikutnya nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk kejadian A, batas-batas nilai PA secara matematis ditulis sebagai berikut. Dinotasikan sebagai berikut, di mana PA itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Dengan PA adalah peluang suatu kejadian A. Jika PA bernilai 0, maka kejadian A adalah kejadian yang mustahil terjadi, maka peluangnya adalah 0. Lalu jika PA sama dengan 0, itu contohnya seperti air laut yang rasanya manis. Nah, kita tahu semua air laut itu rasanya pasti asin, tidak ada yang manis. Maka kejadian air laut yang rasanya manis ini adalah kejadian yang mustahil terjadi. Maka kita tentukan nilai peluangnya adalah 0. Lalu jika PA sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian yang pasti. Contohnya yaitu air laut yang rasanya asin adalah kejadian yang pasti. Karena kita tahu air laut itu rasanya asin, maka kejadian ini adalah kejadian yang pasti terjadi. Maka peluangnya itu bernilai 1. Lalu ada juga peluang kejadian yang bernilai antara 0 dan 1. Berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misalnya peluang seorang murid menjadi juara kelas. Jika L merupakan kejadian komplement dari kejadian A, maka peluang kejadian L adalah 1 peluang kejadian A. Jika kita notasikan atau kita secara matematis ditulis seperti peluang kejadian L sama dengan 1 dikurang PA atau PL ditambah PA sama dengan 1. Contohnya, jika peluang turun hujan pada hari ini 0,6, maka peluang tidak turun hujan pada hari ini kita rumuskan 1 dikurang P hujan sama dengan 1 dikurang 0,6, maka jawabannya adalah 0,4. Selanjutnya yaitu ada peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Rumus dari peluang empirik itu
NP sama dengan NA per NS, di mana NP itu nilai peluang, NA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, lalu NS adalah banyaknya frekuensi seluruh percobaan. Selanjutnya yaitu peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Lalu rumus dari peluang teoritik adalah NP sama dengan NA per M, di mana M adalah banyak percobaan. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa peluang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teoritik dan peluang empirik. Rumusnya sudah seperti yang tadi. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.